Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Abdul Basir, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari unit kerja SMK Negeri 1 Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan ke-1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada murid. Dalam pembelajaran di kelas, saya sering menggunakan metode ceramah sehingga murid hanya diam dan memperhatikan. Kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih sering menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan dalam mengikuti pembelajaran ada beberapa siswa yang kelihatan lesu dan tidak semangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna dan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat, yaitu pembelajaran berfokus pada pencapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja, dan saya sering lupa bahwa ada aspek lain seperti aspek psikomotorik dan aspek afektif, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimum. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Perubahan bisa dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu perubahan dalam hal pemikiran dan perubahan dalam hal perilaku. Merubah dari segi pemikiran, yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid artinya bahwa pembelajaran yang kita jalankan itu memposisikan murid secara aktif, karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan karakter setiap murid. Anak tentunya terlahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, di mana sebagai pamong, saya harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ketiga, yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar, sehingga kita bisa merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun.
Kemudian perubahan dari segi perilaku. Yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode di dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi dan wawancara, maka guru akan tahu bakat dan minat setiap murid sehingga mampu menuntun bakat dan minatnya secara maksimal. Tanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif dan murid bisa dibimbing sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik selalu akan saya teladankan pada murid supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah ilmu sampai dengan bakat dan minat pendidikan yang humanis dalam memberi teladan, motivasi dan serta punya penanganan budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.